Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Surah ini dinamakan Al-Baqarah yang berarti, seekor sapi, karena di dalamnya memuat kisah penyembelihan sapi yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel. Ayat 67-74. Surah ini turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ayat-ayatnya berjumlah 286 ayat. Begitu banyak persoalan yang dibicarakannya. Tidak heran, karena masyarakat Madinah ketika itu sangat heterogen, baik dalam suku, agama, maupun kecenderungan. Di sisi lain, ayat-ayat surah ini berbicara menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa yang cukup panjang. Kalaulah peristiwa pengalihan kiblat, ayat 142, atau perintah berpuasa, ayat 183, dijadikan sebagai awal masa turunnya surah ini, dan ayat 281 sebagai akhir ayat Al-Quran yang diterima Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam sejumlah riwayat, maka ini berarti bahwa, surah Al-Baqarah secara keseluruhan turun dalam masa 10 tahun, karena, perintah pengalihan kiblat, terjadi setelah sekitar 18 bulan Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, sedang ayat terakhir turun beberapa saat, atau beberapa hari sebelum beliau wafat, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 13 Hijrah. Surah ini dinamai Al-Baqarah, karena tema pokoknya adalah inti ayat-ayat yang menguraikan kisah Al-Baqarah, yakni kisah Bani Israel dengan seekor sapi. Ada seseorang yang terbunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Masyarakat Bani Israel saling mencurigai, bahkan tuduh-menuduh tentang pelaku pembunuhan tanpa ada bukti, sehingga mereka tidak memperoleh kepastian. Menghadapi hal tersebut, mereka menoleh kepada Nabi Musa alaihissalam, meminta beliau berdoa agar Allah menunjukkan siapa pembunuhnya. Maka, Allah memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi. Dari sini dimulai kisah Al-Baqarah. Akhir dari kisah itu adalah, mereka menyembelihnya, setelah dialog tentang sapi berkepanjangan, dan dengan memukulkan bagian sapi itu kepada mayat yang terbunuh, maka atas kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, korban hidup kembali dan menyampaikan siapa pembunuhnya. Melalui kisah Al-Baqarah, ditemukan bukti kebenaran petunjuk-petunjuk Allah, walau pada mulanya kelihatan tidak dapat dimengerti. Kisah ini juga membuktikan kekuasaannya, menghidupkan kembali yang telah mati, serta kekuasaannya menjatuhkan sanksi bagi siapa yang bersalah, walau ia melakukan kejahatannya dengan sembunyi-sembunyi. Dari sini kemudian disimpulkan bahwa, uraian surah ini berkisar pada penjelasan dan pembuktian tentang betapa hak dan benarnya kitab suci, dan betapa wajar petunjuk-petunjuknya diikuti dan diindahkan. Kepercayaan akan kekuasaan Allah menghidupkan kembali siapa yang telah wafat, sebagaimana diuraikan dalam kisah Al-Baqarah, merupakan salah satu faktor dan pendorong utama, untuk beramal soleh dan menghindari kejahatan. Ganjaran dan balasan itu diterima secara utuh di akhirat kelak, setelah manusia dibangkitkan dari kematiannya. Surah ini dinamai juga As-Sinam, yang berarti, puncak, karena tiada lagi puncak petunjuk setelah kitab suci ini, dan tiada puncak setelah kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa dan keniscayaan hari kiamat. Ia dinamai juga Az-Zahro, yakni terang benderang, karena kandungan surah ini menerangi jalan dengan benderang, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjadi penyebab bersinar terangnya wajah siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk surah ini, kelak di kemudian hari. Kiranya, kita dapat melihat ketepatan apa yang dikemukakan di atas, dari rincian kelompok-kelompok ayat yang dipaparkan berikut ini. Ayat 1. Alif, Lam, Mim. Surah Al-Baqarah dimulai dengan penyebutan secara terpisah 3 huruf dari alfabet bahasa Arab, Alif, Lam, dan Mim. Apa maknanya? Sejak dahulu hingga kini ulama-ulama Al-Quran berbeda pendapat. Hanya Allah yang mengetahui. Itulah jawaban yang dikemukakan oleh mayoritas ulama abad pertama hingga abad ketiga. Namun demikian, setelah masa itu, banyak ulama yang berusaha menjelaskannya. Misalnya, ada yang memahaminya sebagai nama surah, atau cara yang digunakan Allah untuk menarik perhatian pendengar tentang apa yang akan dikemukakan pada ayat-ayat berikutnya. Ada lagi yang memahami huruf-huruf yang menjadi pembuka surah-surah Al-Quran itu, sebagai tantangan kepada yang meragukan Al-Quran. Seakan-akan tantangan tersebut berbunyi, redaksi kitab suci ini terdiri dari huruf-huruf semacam huruf-huruf tersebut, yang kamu semua juga mengetahuinya. Karena itu, cobalah buat yang seperti Al-Quran dengan menggunakan huruf-huruf serupa. Kamu pasti tidak akan mampu, baik dari segi redaksi maupun kandungannya. Sayyid Qutb menulis, perihal kemukjizatan Al-Quran, serupa dengan perihal ciptaan Allah. Ia serupa dengan ciptaan Allah dalam segala sesuatu dibandingkan dengan ciptaan manusia. Tanah yang terdapat di bumi ini yang terdiri bagian kecil yang diketahui sifatnya, jika diambil oleh manusia, maka paling tinggi yang dapat dibuatnya adalah batu bata, atau perlengkapan, atau alat, dan betapapun teliti dan canggihnya tidak mungkin akan serupa dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menjadikan dari butir-butir tanah itu kehidupan, kehidupan yang penuh denyut, serta mengandung rahasia Tuhan tentang hidup serta rahasia yang tidak mampu diciptakan, dan tidak pula diketahui oleh manusia. Demikian juga Al-Quran, huruf-huruf yang digunakannya terdiri dari huruf-huruf yang dikenal manusia, yang darinya mereka membentuk kalimat-kalimat prosa atau puisi. Dari huruf-huruf yang sama, Allah menjadikan Al-Quran dan Al-Furqan, yang menjadi pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Perbedaan antara hasil karya manusia dan apa yang datang dari Allah, dalam hal huruf-huruf dan kata-kata, sama dengan perbedaan antara satu jasad yang tanpa ruh, atau satu patung manusia dengan seorang manusia yang hidup, menarik, dan menghembuskan nafas. Perbedaannya sama dengan perbedaan gambar dari sesuatu yang hidup, dengan hakikat kehidupan.
Demikian lebih kurang Sayyid Kutub. Salah satu pendapat terbaru adalah yang dikemukakan oleh Rosyad Khalifah. Huruf-huruf itu, menurutnya, adalah isyarat tentang huruf-huruf yang terbanyak dalam surah-surahnya. Dalam surah Al-Baqarah, huruf terbanyak adalah alif, kemudian, lam, dan mim. Demikian juga pada surah-surah yang lain, masing-masing sesuai dengan huruf-huruf yang disebut pada awalnya, kecuali surah Yasin. Kedua huruf yang dipilih pada surah tersebut adalah huruf yang paling sedikit digunakan oleh kata-kata surah itu. Ini karena huruf ya dalam susunan alfabet Arab berada sesudah huruf sin, sehingga kedua huruf itu tidak mengisyaratkan huruf yang terbanyak, tetapi yang paling sedikit. Pendapat ini sangat kontroversial, bahkan tokoh yang mengemukakannya pun demikian. Perlu penelitian saksama sebelum membenarkan teori ini. Tampaknya jawaban, Allah lebih mengetahui, masih merupakan jawaban yang relevan hingga kini, kendati ia tidak memuaskan nalar manusia. Di sisi lain, walau para ulama dan pakar berbeda-beda dalam memahami makna huruf-huruf yang berada pada awal sejumlah surah Al-Quran itu, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan huruf-huruf tersebut yang dapat disepakati. Pertama, huruf-huruf yang dipilih sebagai pembuka surah-surah Al-Quran, sebanyak 14 huruf. Ia ditemukan dalam 29 surah. Dengan demikian, 14 yang terpilih itu adalah seperdua dari huruf-huruf hijaiyah, atau alfabet bahasa Arab. Ke-14 huruf tersebut, dirangkai oleh sementara ulama, antara lain dengan kalimat, Nash Hakim Koti, Lahu, Sir, teks mulia yang bersifat pasti dan memiliki rahasia. Kedua, huruf-huruf yang terpilih itu mewakili makhraj al-huruf, yakni tempat-tempat keluarnya huruf. Kita ketahui bahwa setiap huruf yang terucapkan ada tempat pengucapannya. Seperti alif, tempat keluarnya adalah kerongkongan, lam, tempat pengucapan dan keluarnya adalah lidah dengan meletakkannya di langit-langit mulut, sementara bunyi mim lahir dari pertemuan bibir atas dan bibir bawah. Dengan demikian, alif, lam, dan mim merupakan awal, tengah dan akhir. Seringkali setelah penyebutan huruf-huruf itu, yang disebut sesudahnya adalah kitab suci Al-Quran. Dari sini kemudian ada yang menambahkan bahwa, Al-Quran berbicara tentang awal penciptaan, kehidupan di dunia, dan akhir penciptaan, yakni kiamat. Ketiga, dengan membaca alif, lam, mim, dibuktikan pula bahwa, Al-Quran tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengajar. Karena surah Al-Fil, atau Quraisy, juga dimulai dengan ayat yang ditulis sepenuhnya sama dengan ayat surah Al-Baqarah ini, tetapi pada surah Al-Fil, ia dibaca alam. Tentu saja perbedaan bacaan itu, diketahui bukan dari tulisannya tetapi melalui pendengaran atau pengajaran. Memang sejak semula, Nabi Muhammad SAW pun, menerima ayat-ayat Al-Quran melalui pengajaran malaikat Jibril alaihissalam, yang ketika mengajarkannya tidak membawa kertas tertulis selembar pun.